Ini kita mengarah ke Bandara Ngurah Rai Bali jam 13 WITA. Kita melalui jalan tol Nusa Dua dengan tarif Rp14.000. Pemandangannya ini jalan tolnya di atas laut. Jadi kelihatan bagus banget kanan kirinya laut. Kita pesawatnya jam 16.20 tapi mau check-in bagasi dulu. Kita sudah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali. Tadi perjalanan dari hotel ke bandara cuma 10 menit. Ini jadi masih jam 1:10 WITA. Kita mau naruh barang-barang karena banyak banget barang-barangnya, mau ditaruh bagasi dulu. Kita sudah selesai pengecekan yang pertama, sudah masuk ke bandaranya. Nanti mungkin saya akan review juga pengalaman menggunakan pesawat Citylink. Karena kemarin waktu buat konten yang pertama kali naik pesawat Garuda Indonesia, bagi teman-teman yang belum lihat bisa klik link yang ada di atas. Itu lumayan ramai antusiasnya, banyak penasaran juga. Jadi mungkin pulangnya ini saya review juga menggunakan Citylink karena menggunakan pesawat yang berbeda, tapi masih dalam satu maskapai Garuda. Jadi di depan itu udah banyak antrian untuk check-in bagasi. Kita coba check-in dulu, semoga bisa ya. Jadi kita menggunakan pesawat Citylink, ini antrian bagasinya lumayan panjang. Karena mungkin ini juga weekend, hari Sabtu, banyak yang mau balik ke tempat asalnya. Itu antrian Citylink segitu guys. Gak apa-apa, yang penting kita udah datang lebih awal. Masih ada sekitar 3 jam lagi sebelum boarding. Insya Allah nututilah. Semoga nggak over ya. Soalnya ini banyak titipan dari teman-teman, oleh-oleh juga, dan keperluan pribadi. Jadi memang ada perbedaan ya. Kalau kita kemarin pakai Garuda Indonesia itu antrian bagasinya nggak terlalu panjang kayak gini. Tapi kalau pakai Citylink atau Lion atau maskapai di bawah Garuda itu biasanya antriannya panjang. Jadi harus sabar dan harus spare time lebih banyak lagi. Oke, ini kita sudah selesai masukkan koper di bagasi. Jadi kalau Citylink itu sama kayak pesawat yang lainnya, dia kapasitas maksimum di bagasi 20 kilo. Jadi perlu diperhatiin kalau teman-teman mau naik pesawat, itu bagasinya jangan lebih dari 20 kilo. Kalau misalnya lebih, itu mungkin bisa dikeluarin, terus nanti dibawa di kabin. Di kabin pun kapasitasnya cuma 7 kilo aja. Jadi kalau ditaruh di bagasi ada ketentuannya, nggak boleh ada power bank, laptop. Pokoknya yang mengandung baterai itu berbahaya. Lebih baik dikeluarin aja, ditaruh kabin. Tadi barang-barang saya udah aman sih, tinggal kita menunggu aja buat boardingnya, masih 3 jam lebih lagi. Kita masih menunggu teman-teman yang lain, masih ada yang check-in bagasi. Jadi yang di belakang itu buat tapping tiket, nanti otomatis filenya akan membuka. Terus kita mau ngantri buat keberangkatan. Jadi seperti biasa, kita nanti di sana ada cek identitas, KTP sama tiket. Nah, ini adalah pengecekan terakhir sebelum nantinya kita di ruang tunggu. Masing-masing gate kita di gate 6. Jadi mau ngingetin lagi kalau di situ nanti pengecekannya harus ngeluarin HP, jam tangan, sabuk, dan alat elektronik yang lain. Dikeluarin semua, nanti ada di scan di situ. Kita sudah selesai melewati batas pengecekan akhir. Ini masih jam 13.52 WITA, sedangkan pesawat kita jam 16.20. Jadi sambil nunggu mungkin kita keliling aja di bandara. Biasa kalau di bandara banyak jual makan minuman, tapi kalau di Bali mungkin ada yang beda. Dia ada oleh-oleh khusus. Jadi ada banyak toko yang menjual oleh-oleh di Bali. Mungkin di setiap bandara ya, cuma nuansanya beda. Kalau di Bali kan terkenalnya kayak banyak ini loh, ornamen-ornamen kayak bumbu gitu buat sembayangan. Terus ada motif-motif Bali juga, kain Bali juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat beli oleh-oleh, bisa beli oleh-oleh di bandara, tapi ya harganya mahal. Gitu ya, terserah sih, tergantung preferensi masing-masing. Kita ke gate 6 ya Mas ya? 6 ya? Kita gate 6.
Nah, kayak gini teman-teman, kalau mau beli oleh-oleh juga bisa. Banyak yang jual toko oleh-oleh di sini. Souvenir terus ya Cindramata kayak gini lah. Bisa beli juga di bandara. Nggak tahu harganya. Harganya 40.000. Beda jauh. Bisa 10 kali lipatnya. Airport. Kalau di bandara itu kalian harus standby karena kalau beberapa maskapai, ini contohnya di Citylink ada pergantian gate. Jadi tadi kan kita di gate 6, terus ada pemberitahuan bahwa kita digeser ke gate 5. Jadi satu waktu kalau misal pindah kalian harus notice. Takutnya kalau ada pengumuman nggak dengar nanti malah ketinggalan. Tapi yang kita pakai Garuda kemarin sih alhamdulillah nggak ada pergantian gate sih, aman-aman aja. Ini kita masih menunggu sampai gate-nya dibuka. Kira-kira kayak 30 menit lagi dibuka. Kita mau masuki ke kabin pesawatnya dulu. Seperti biasa yang nomor akhir yang masuk duluan. Tadi saya dapat kursi 21A dekat jendela. Pesawatnya Airbus ya. Masuk dulu. Citylink. Bapak Masyarakat Tujuan Surabaya. Selamat Sore. Masyarakat Tujuan Surabaya. Selamat sore Tujuan Surabaya. Untuk formasi kursinya 3-3. Karena ini Airbus. Ya udah kok. Tempat kita di belakang ya. Kita coba review dulu sebelum kita boarding ke Surabaya. Jadi kalau pakai Airbus itu dia agak sempit. Kalau kemarin kan kita pakai Boeing Garuda kan dia agak lebar legroomnya. Kalau ini agak sempit. Terus di sini juga material tempat duduknya juga pakai fiber rubber gitu ya, kayak kulit sintetis gitu. Kalau Garuda kemarin kan pakai kain. Nah terus di belakang sini nggak ada headrestnya, jadi cuma kursi biasa. Terus kayak agak sempit gitu sih, kayak buat apa, taruh tangan atau duduk gini agak sempit. Namanya juga Airbus, tapi kita nikmati aja perjalanan kali ini. Kebetulan kita juga dekat sama jendela, jadi nanti bisa lihat view dari atas langit. Sebentar lagi kayaknya 10 menit lagi mau boarding. Berdoa semoga kita juga selamat sampai Surabaya. Kita sama Mas Guru dan juga Mas Andre. Bismillah ya. Dan bedanya kalau kemarin Garuda kan ada TV monitor buat ngelacak kayak perjalanan kita atau entertainment, di sini nggak ada. Jadi ya udah kayak kita naik bis gitulah, menikmati perjalanan dari atas langit. Dan di sini nggak dapat headrest, jadi cuma kursi aja besar gini buat sandar ya, lumayan lah, lumayan enjoy. Meskipun ya memang kalau dibandingin sama Garuda ya beda, harganya juga beda. Mungkin selisih 200 ribuan lah sama Garuda dan Citylink. Ini yang lain juga masih naruh di kabin, tasnya, kopernya bisa masuk kabin. Persiapan boarding, kita mau nyoba dulu. Kalau sebenarnya udah pernah sih pakai Citylink, itu kalau boarding ya lumayan agak jecek gitu ya, tapi nggak apa, yang dulu kan soalnya belum saya record. Jadi ini buat pembanding aja kalau pakai Garuda sama Citylink, meskipun tetap satu grup. Kita coba sensasi boardingnya gimana. Ini dari Bandara Ngurah Rai Bali. Kalau treknya nggak terlalu apa namanya berputar-mutar ya, jadi jalur trek lurusnya itu lebih besar, beda kalau sama di Juanda. Ini jam 16 lebih 15 Wita. Nanti kita sampai Surabaya pas juga 16 lebih 15 atau 16.20. Ini masih cek engine dulu. Cek engine sayap kanan kiri. Kalau udah oke langsung lepas landas.
Gusti Ngurah Rai International Airport. Agak delay, harusnya jam 16:10 harusnya udah off ya. Tapi ini jam 16:38 baru mulai take off. Tadi rasanya take off-nya lumayan smooth ya, dia nggak jauh beda sama Garuda. Jadi dia maintain powernya dulu, begitu udah dapat momennya dia langsung naik dan nggak terlalu nikung. Jadi pas kita duduk di sandaran kursi yang tegak itu masih nyaman. Pantauan cuaca sore hari di atas langit Bali cerah, alhamdulillah nggak mendung. Karena tadi pagi itu hujan terus dan kemarin juga seharian hujan. Ini cuacanya cerah banget. Kita ada di ketinggian kurang lebih 3000 meter ya, di atas laut. Ini awannya putih banget, keren, cerah sore hari. Ini kita persiapan mau landing di Bandara Juanda. Perjalanan tadi 45 menit. Ini kita lagi menurunkan ketinggian dan lagi di antara awan, jadi kayak mendung di dalam. Sayapnya sudah dilebarin, jadi persiapan turun. Jadi kalau di City dia awalnya itu enak smooth banget, terus turun ke 2 atau 3 dia ngeremnya agak lebih cakram. Ya memang ini sih landing ya, tapi lebih better daripada Garuda kalau menurut saya ya. Apa karena segi ukurannya lebih kecil ya, Airbus. Jadi kalau pertama kali landing lebih enak Citylink daripada Garuda. Alhamdulillah sudah sampai di Surabaya. Nanti kita mau ambil koper di bagasi, sekalian nanti kita closing. Dari kita naik shuttle, karena mungkin terminalnya beda, jadi harus oper dulu nanti ke terminal satunya. Ya, kita sudah keluar, sudah ambil bagasi juga. Videonya mau saya closing, jadi salam buat teman-teman yang sudah sampai rumah atau yang masih dalam perjalanan, karena ada beberapa yang jadwalnya tidak sama. Kita ketemu lagi di ITS. Selamat bekerja di hari Senin, jangan lupa istirahat dan salam buat keluarga. Mohon maaf kalau ada salah-salah, kalian semua luar biasa. Dan sekian vlog kali ini, bye bye.